materi belajar kita hari ini adalah tentang operasi hitung satuan waktu. Nah, apakah kalian sudah paham tentang satuan waktu? Baik, kita akan belajar ya. Nanti kita akan belajar tentang hubungan antara hari dengan jam, kemudian jam, menit, dan detik. Lalu kita juga akan mulai berhitung. Nah, oke, kita akan mulai ya. Nah, ayo ingat kembali. Satu hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, diingat-ingat ya. Berikutnya kita akan belajar mengubah satuan waktu. Nah, yang pertama adalah hubungan hari dengan jam. Nah, jika turun dari hari menjadi jam, maka caranya adalah kita kalikan 24. Kemudian, jika naik, maka dibagi. Misalnya soalnya dari jam diubah menjadi hari. Maka caranya adalah dibagi 24 atau per 24. Jadi, per itu sama dengan dibagi ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang hubungan jam, menit, dan juga detik. Nah, jika turun satu tangga, maka dikali 60. Tidak hanya dari jam menjadi menit ya, tapi ketika menit menjadi detik, itu kan juga turun satu tangga. Maka caranya juga dikali 60. Jadi setiap turun satu tangga, caranya adalah dikali 60. Nah, sekarang jika diubah, jika naik satu tangga, maka caranya dibagi 60 atau per 60. Nah, dari menit menjadi jam atau dari detik menjadi menit. Caranya adalah dibagi 60 atau per 60. Nah, itu jika naik turun satu tingkat. Itu hanya satu tangga ya. Nah, sekarang gimana jika naik turunnya 2 tingkat? Oke, perhatikan tangga berikut. Nah, turun 2 tingkat itu misalnya dari jam menjadi detik. Nah, ini kan melewati 2 tingkat. Nah, caranya adalah ingat setiap turun tadi dikali. Dikali berapa? Bukan dikali 60 lagi ya. Karena 2 tingkat maka dikali 3.600. Nah, bagaimana jika naik 2 kali? Jika naik 2 kali atau dari detik menjadi jam, maka caranya adalah, nah, jika naik diapakan? Dibagi. Nah, dibagi berapa? Dibagi 3.600 atau per 3.600. Nah, coba dipahami hubungan antara jam, menit, dan detik. Jika turun dikali, jika naik dibagi. Nah, seperti itu ya cara mudahnya. Oke. Sekarang perhatikan contoh berikut. 3 jam berapa menit? Nah, kita ingat kembali yang tangga tadi. Dari jam menjadi menit, maka turun, maka dikali. Turunnya berapa? Turun satu tingkat, dikali 60. Nah, maka 3-nya ini tetap ya dari sini. Kemudian dikali 60. Hasilnya 3 dikali 6, 18 ditambah 01. 180 menit. Contoh kedua, 1/3/4 jam menjadi menit. Nah, dari jam menjadi menit lagi, dia turun satu tingkat, maka dikali 60. Nah, ingat setiap di sini itu pecahan campuran, maka harus diubah menjadi pecahan biasa. Nah, 1/3/4 diubah menjadi 7/4. Nah, 7/4 ini karena dari jam menjadi menit, maka dikali 60. Kemudian, nah ini bisa dicoret-coret ya. 4 dengan 60 ini
Ini mendapat 1, kemudian ini mendapat 15. Nah, hasilnya menjadi 7 kali 15. Nah, seperti ini cara mencoret-coretnya, supaya angkanya tidak besar. Kalau mau dikalikan manual, caranya ya 7 dikali 60, kemudian per 4 atau dibagi 4. Nah, kalau akan lebih mudah atau angkanya lebih kecil ya dicoret-coret. Yang ini 4-nya mendapat 1, yang 60 mendapat 15. Kemudian tinggal tersisa 7 kali 15. 1 ini tidak usah dianggap karena tidak terlalu berarti. Kemudian kita kalikan, 7 kali 15 adalah 105. Jawabannya 105 menit. Nah, seperti itu. Jadi jika pecahan campuran maka harus diubah jadi pecahan biasa ya, diingat-ingat. Oke, berikutnya contoh yang ketiga. 2/9 jam itu berapa detik? Nah, ingat dari jam menjadi detik. Berarti turun 2 tingkat. Kalau turun 2 tingkat dikali 3.600. Nah, caranya 2/9 dikali 3.600. Nah, ingat kita coret-coret ya. 9 dengan 36. Kita coret-coret. Masing-masing dibagi 9. Yang 9-nya mendapat 1, 36-nya dapat 4, tambahin 02 ya, 400. Nah, kemudian tersisa tinggal 2 kali 400. Per satunya tidak dianggap. Hasilnya 2 kali 4, 8 ditambah 02. 800 detik. Contoh yang keempat. Nah, 86 menit. Nah, kita akan ubah. 86 menit itu kan melewati 60 menit. Padahal kita tahu, setiap 60 menit itu artinya 1 jam. Jadi ini hanya mengubah bentuknya, supaya tidak menit semua, karena ini melewati 60. Jadi setiap melewati 60 harus kita ubah menjadi satuan di atasnya. Di atasnya menit tadi ada tangga jam. Nah, maka kita ubah ya. Ini selalu 60 ya acuannya ya. Atau kelipatan. Nah, dan kita harus ingat 60 menit di sini tadi artinya 1 jam. Nah, jadi 86 menit ini kita ubah menjadi 60 menit ditambah 26 menit. Ini sisanya ya, 26 menit. Nah, sisanya tetap. Jadi jawabannya adalah 1 jam 26 menit. Nah, seperti itu ya bentuk lainnya. Jadi kita ubah menjadi bentuk lain yang ada jamnya, karena ini melewati 60. Selanjutnya, contoh yang kelima. Nah, 2/3/5 jam 180 detik diminta diubah menjadi menit. Nah, kalau seperti ini kan double ya. Ada 2 satuan disuruh mengubah menjadi menit. Ini semuanya belum ada yang menit, maka harus kita ubah semuanya. Sebaiknya kita tulis atau kita kerjakan ke bawah supaya tidak ada yang terlewat. Caranya seperti ini. Nah, yang jam tetap kita ubah karena dia belum menit ya. Ingat, tadi harus diubah menjadi pecahan biasa. Menjadi 13/5, lalu dari jam ke menit, caranya dikali 60. Nah, di sini ini artinya tambah ya, ini kan lebihnya loh. Ditambah, kemudian ini juga belum menit satuannya, masih detik, maka kita harus ubah juga 180 ini. Nah, 180 diapakan? Dari detik menjadi menit. Dia kan naik di tangannya tadi, berarti dibagi, naik 1 ya. Setiap naik 1 dibagi 60, maka 180 dibagi 60, atau boleh ditulis 180 per 60. Akan lebih mudah menuliskan pembagiannya kalau dalam bentuk per. Nanti supaya bisa dicoret-coret ya, maka biasakan ketika dibagi menggunakan per. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bisa dicoret-coret. 5 ini kita coret dengan 60. Jadi kalau silang seperti ini dan dalam bentuk perkalian, kita coret saja. 5
5 dengan 60 kita coret. 5-nya mendapat 1, sama-sama kita bagi 5 ya. 60 kita bagi 5 hasilnya 12, biar lebih kecil. Kalau tidak mau ya berarti dikalikan manual, 13 kali 60 kemudian dibagi 5. Besar nanti angkanya. Kemudian 180 juga kita bagi dengan 60. Ini nolnya sama-sama kita coret ya. Di 0 yang ini kita coret sama-sama hilang. Kemudian 18 dibagi 6. Nah hasilnya 18 dibagi 6 dapat 3. 6-nya dapat 1, sama-sama dibagi 6. Nah kita hitung sisa-sisa dari pencoretan tadi. Yang depan 13 dikali 12 sisanya. Ingat satunya tidak usah ikut dihitung. Kemudian ditambah 3. Nah tinggal kita hitung. Ingat yang dalam kurung kita dahulukan ya, atau yang perkalian kita dahulukan. Nah hasilnya adalah 156 ditambah 3. Jawabannya adalah 159 menit. Nah, jadi seperti itu. Jika satuannya belum sama, kita harus menyamakan menggunakan tangga tadi. Oke, contoh berikutnya. 1/4 hari ditambah 3 jam. Berapa jam? Nah, bagian yang ini yang harus kita ubah. Hari ini ya, karena belum menjadi jam. Yang ini sama-sama jam. Berarti tidak usah berubah, artinya tetap. Nah, yang hari dulu. Ingat, kalau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Dari hari menjadi jam. Turun ya, turun 1 ya, turun tingkatnya. Maka dikali 24. Ini tangga yang hubungan hari dengan jam. Kali 24, kemudian ditambah 3 jam. Ini tetap, karena sudah sama satuannya. Jadi yang diubah itu hanya yang satuannya belum sama. Kalau sudah sama, berarti tetap. Kemudian kita coret-coret ya. 4 dengan 24. Sama-sama kita bagi 4. 4-nya mendapat 1. 24-nya mendapat 6. Kemudian kita hitung sisa-sisa pencoretannya. 5 dikali 6. Ditambah 3. Kita hitung dulu perkaliannya. 30 ditambah 3. Hasilnya adalah 33 jam. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tadi tanggalnya berbeda. Kalau hari dengan jam itu berarti kali atau bagi 24. Beda ya. Selanjutnya contoh nomor 7. 8, 2/3 jam dikurangi 7.200 detik. Sama dengan berapa jam? Nah, yang depan satuannya sudah sama ya, maka tidak usah kita ubah. Nah, sama dengan, nah yang belakang itu masih detik. Nah, kalau detik maka kita ubah ya. Yang 8 2/3 jam tetap. Kemudian ini dari detik menjadi jam, berarti dia naik kan? Naik 2 tingkat. Maka dibagi atau per 3.600. Jadi 7.200 ini per 3.600. Oke. Sekarang kita hitung. Nah, 7.200 ini bisa kita coret dengan 3.600. Jadi, 7.200 ini kelipatan 2 kalinya 3.600 ya. Nolnya ini bisa kita coret-coret dulu. Jadi yang atas 1, 1, 2, 2 kita coret ya, nolnya hilang. Kemudian tinggal 72 dibagi 36. Nah, mendapat berapa? Ini sama-sama kelipatan 36, maka kita bagi 36 ya. Yang bawah mendapat 1, yang atas mendapat 2. Jadi 72 dibagi 36 itu jawabannya 2. Nah, sekarang tinggal kita hitung sisa-sisa pencoretannya. Jadi 8 2/3 dikurangi 2. Nah, untuk pengurangan seperti ini, kebetulan yang depan sudah ada bilangan bulatnya ya, maka yang kita kurangkan adalah bilangan bulatnya saja ya. Dari 8 ini dikurangi 2. Pecahan biasanya tetap tidak berubah. Makanya seperti ini. 8 dikurangi 2, kemudian 2/3 di sini. Ditambah 2/3 sama saja. Kemudian hasilnya adalah 6 2/3 jam. Nah, seperti itu ya caranya. Jadi bilangan bulatnya saja yang kita kurangkan. Selanjutnya, kita akan belajar operasi hitung penjumlahan satuan waktu.
Nah, cara kerjakan dari paling kiri atau belakang. Kemudian, jika hasil penjumlahan lebih dari 60, maka setiap 60-nya harus disimpan menjadi 1 di sebelah kanannya. Oke, supaya lebih mudah, perhatikan contoh berikut. 2 jam 40 menit 46 detik ditambah dengan 3 jam 25 menit 32 detik. Nah, jumlahkan seperti penjumlahan bersusun biasa dulu. Jadi ingat, jumlahkan dari kiri. Kita jumlahkan 46 ditambah 32 ya, dari belakang ya. Hasilnya 78 detik. Nah, ini tuh sebenarnya tambah-tambah gitu ya hubungannya, karena ini lebihnya. Kemudian 40 menit ditambah 25 menit 65 menit. Kemudian 2 jam ditambah 3 jam, hasilnya 5 jam. Nah, berikutnya ini yang dicetak merah ini lebih dari 60 menit ya. Jadi 78 detik itu melebihi 60 menit, maka diubah menjadi, nah seperti yang contoh tadi ya di depan. Nah, 78 menit itu kan boleh ditulis 60 detik ditambah 18 detik. Nah, setiap 60 detik ini kita ubah menjadi 1 menit, disimpan menjadi 1 ya. Kemudian sisanya 18 detik. Kemudian 65 menit ini juga lebih dari 60. Maka kita ubah menjadi 60 menit ditambah 5 menit. Jadi ini selalu 60 atau kelipatannya ya. Kemudian ini diubah 60 menit itu kan 1 jam. Kemudian sisanya 5 menit. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Nah, jadi ini tadi kita ubah ya, kita masukkan ya. 78 detiknya kita ubah menjadi 1 menit 18 detik. Kemudian 65 menitnya kita ubah menjadi 1 jam 5 menit. Kemudian yang 5 jam ini tetap. Nah, ini warnanya sudah dikelompokkan. Yang jam dengan jam, yang menit dengan menit, yang detik ini sendiri ya sisanya. Selanjutnya kita jumlahkan dari belakang. 18 detik ini sendiri ya sisanya. Kemudian yang menit kita tambahkan 5 tambah 1, 6 menit. Kemudian 5 tambah 1 jam ya, 6 jam. Jadi jawabannya adalah 6 jam, 6 menit, 18 detik. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kelebihan disimpan di depannya. Simpan di depannya, ditambahkan di depannya. Jadi dikurangi 60, lalu disimpan di depannya. Kalau penjumlahan itu menyimpan ya. Oke, ini untuk penjumlahannya. Jadi kalau ada lebihnya kita simpan 1 di sebelah kanannya. Oke, lanjut ya. Kemudian untuk pengurangan. Operasi hitung pengurangan satuan waktu. Caranya sama, kerjakan dari paling kiri atau belakang, kemudian kurangkan seperti pengurangan bersusun biasa. Nah, jika atas tidak cukup dikurangi yang bawah, maka pinjam 1 dari depan atau sebelah kanannya. Nah, jadi sama ya, seperti pengurangan bersusun, jika tidak cukup untuk dikurangi, maka pinjam depannya. Nah, setiap pinjam 1 dari kanannya atau depannya, maka yang meminjam bertambah 60, sedangkan yang dipinjam berkurang 1. Nah, supaya lebih paham, perhatikan contoh. Nah, ini soalnya yang ini ya. 6 jam 30 menit 12 detik dikurangi 2 jam 55 menit 30 detik. Nah, ini dari belakang, yang detik ini tidak cukup untuk dikurangkan. Yang menit juga tidak cukup ya. 12 dikurangi 30 tidak cukup. 30 dikurangi 55 tidak cukup. Maka caranya kita ubah soalnya menjadi sebelah kanan ini. Jadi harus kita ubah dulu ya, yaitu dengan cara meminjam di depannya. Nah, 12 detik ini ya, kita ubah menjadi 72 detik. Dia akan pinjam 1 dari 30 ini, karena tidak cukup. 30 kita pinjam 1 ya, kita coret ya, menjadi 29. Nah, kemudian ingat, setiap pinjam 1 tadi sininya bertambah 60 ya. 12 ditambah 60 detik, hasilnya 72 detik. Kemudian yang ini tadi
sudah dipinjam 1 ya, menjadi 29. Apakah 29 masih cukup dikurangi 55? Ternyata tidak cukup ya. Nah, maka tadi kan pinjam depannya, pinjam yang 6 jam. Nah, maka 6 ini akan menjadi 5, kemudian sini bertambah 60. 29 ini ditambah 60. Jawabannya adalah 89 menit. Ya. Nah, jadi 89 sudah cukup belum dikurangi 55? Oh, sudah cukup ya. Nah, ini tadi ya 6-nya menjadi 5 ya. Tinggal kita kurangkan dari belakang. 72 dikurangi 30, 42 detik. Kemudian 89 dikurangi 55, 34 menit. Kemudian 5 jam dikurangi 2 jam, yaitu 3 jam. Nah, jadi kalau pengurangan, jika tidak cukup maka harus pinjam 1 dari depannya. Dan ingat, setiap pinjam 1 artinya bertambah 60 ya. Kemudian jika sudah cukup maka bisa kita kurangkan atas kurangi yang bawah, dan pengerjaannya dari sebelah kiri atau paling belakang. Nah, seperti itu operasi hitung pengurangannya. Semoga sudah dipahami ya. Itu tadi materi-materi kita untuk operasi hitung satuan waktu. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa.